Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Mohon izin ya Bapak Ibu, kami berada di antara Bapak Ibu sekalian yang berada di poli lantai 3 Gedung Baru Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Bapak Ibu sambil menunggu antrian di poli lantai 3, izinkan kami untuk berbincang santai ya Bu. Nama acara kami ini adalah Bincang Sehat. Perkenalkan, saya Maidia dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Dan di samping saya ada Dr. Tarosa Yodia Urolita, spesialis mata sebagai narasumber kali ini. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir. Sama-sama Mbak. Bulan Oktober nih ada salah satu tanggal yang spesial ya dok. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Tentunya ini sangat cocok ya dok, masih di bulan Oktober, kemudian kita mengadakan bincang sehat dengan tema menjaga kesehatan mata. Nah dok, kenapa sih kita perlu menjaga kesehatan mata itu dok? Baik, terima kasih Mbak Mai. Jadi memang topik kita kali ini sesuai dengan tema dari Hari Penglihatan Sedunia Bapak Ibu. Jadi tiap tahun kita ada hari peringatan penglihatan sedunia. Tema tahun ini adalah Love Your Eyes. Jadi cintai mata kita. Jadi makanya temanya adalah gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menjaga mata kita gitu. Kenapa sih kok kita harus menjaga? Karena sebagian besar sekitar 80% penyakit mata itu sebenarnya bisa diobati dan bisa dicegah gitu. Jadi dan banyak juga penyakit mata itu yang baru keluhannya itu baru dideteksi gitu ya dok ya? Keluhannya itu baru muncul ketika sudah berat gitu. Jadi waktu awal-awal dia nggak akan kerasa, Bapak Ibu nggak akan kerasa kalau ternyata, oh aku ternyata punya sakit, misalkan glaukoma paling sering ya. Tapi begitu udah kerasa kok nggak kelihatan, itu biasanya memang sudah stage, udah penyakit yang sudah lanjut gitu. Nah nanti akan saya jelaskan beberapa penyakit yang memang baiknya akan ditemukan pada saat kita screening. Jadi pemeriksaan mata yang memang kita lakukan pada saat pasien emang nggak ada keluhan apa-apa gitu. Terus apa dok yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata itu sendiri dok? Oke, jadi mungkin saya bahas penyakitnya, Boleh ini dulu dok. ya. Jadi ini ada beberapa penyakit. Ya, saya nggak bahas semuanya ya Bapak Ibu. Mungkin yang sering aja, sering terjadi ini pada usia sekitar 40-60 tahun. Jadi yang pertama paling ringan adalah biasanya kalau sudah mulai baca tulisan yang awalnya jelas tiba-tiba sekarang buram. Atau ya ini bisa dilihat, kok sekarang kalau baca harus dijauhin dulu ya dok baru kelihatan. Atau yang biasanya sebelumnya pakai kacamata, harus dilepas dulu kacamatanya baru bisa kelihatan. Lah itu tanda-tandanya memang sudah usianya. Jadi memang semua orang, kita semua usia 40 tahun ke atas, tidak terkecuali mau ada penyakit atau enggak, kita semua pasti akan pakai kacamata baca. Karena kondisi tubuh kita memang sudah menurun fungsinya. Jadi semua orang pasti akan butuh itu. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini yang sering banget kita semua juga pasti akan terkena katarak, cuman tinggal kapan waktunya kita terkena katarak dan apakah harus dioperasi juga itu tinggal masalah waktu aja. Cuman kalau tanya apakah semua orang akan terkena katarak, iya hampir setiap orang kita pasti akan terkena katarak gitu. Jadi katarak itu apa sebenarnya? Kalau kita lihat di sini gambar, kalau kita lihat jelas semuanya, kalau katarak itu kita akan melihatnya semuanya buram, semuanya buram rata. Buramnya rata, jadi nggak ada cuman satu bagian aja, enggak, cuman semuanya itu kok jadi kayak buram, kayak ketutup kabut, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di mata, bagian yang buram itu adalah yang di sini, lensa kita. Nah itu dilihat di situ, kalau katarak dia putih warnanya. Itu, nah. Kalau untuk katarak ini pertanyaan paling sering nih dari pasien-pasien. Katarak bisa nggak sih dok disembuhkan gitu? Bisa nggak pakai obat aja? Ini paling sering. Ya memang tidak menyalahkan, kita semua pasti takut operasi. Saya juga takut operasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau katarak itu dia tidak bisa diobatin. Obatnya katarak itu dia hanya untuk memperlambat aja supaya tidak cepat tebal. Jadi misalkan awalnya dia tipis, dikasih obat, dia jadi lebih lambat aja. Kalau misalkan nggak pakai obat 2 tahun, 1 tahun udah tebel banget. Kalau pakai obat mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun. Jadi hanya membeli waktu aja gitu. Tapi ya memang pada akhirnya mau nggak mau kita harus dioperasi. Operasinya seperti ini. Kalau sekarang orang-orang bilang pakai teknik laser. Jadi udah
singkat banget, lukanya juga minimalis, jadi sudah beda sama zaman dulu sebenarnya gitu. Jadi kita ganti lensa yang buram tadi, kita ganti sama lensa buatan manusia seperti itu. Jadi bisa terang kembali. Nah, selanjutnya mungkin di sini ya karena kita di poliglokoma, jadi mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga di sini penyakitnya glaukoma nggih. Jadi glaukoma ini adalah salah satu penyakit yang sangat penting sekali untuk kita screening, kita lakukan pemeriksaan. Karena kenapa Bapak Ibu dengan glaukoma nggak akan sadar punya glaukoma di saat stage awal. Jadi pada saat awal-awal seperti ini, kita ngelihatnya penglihatan normal seperti ini. Kalau glaukoma pada masa awal-awal dia cuman pinggir-pinggirnya aja yang hilang. Pinggir-pinggirnya aja yang hilang hitam-hitam. Kita nggak akan sadar karena dia progresnya sangat-sangat perlahan gitu. Nah biasanya kerasanya kalau sudah segini gitu. Loh dok kok saya kalau jalan suka nabrak-nabrak. Kok misalkan saya lagi nyetir kok tiba-tiba nggak sadar ya di sebelah itu ada motor yang lewat kok tiba-tiba sudah ada di sebelah lah, itu biasanya kalau sudah sampai kayak gitu justru itu sudah cukup advance, jadi sudah cukup terlambat biasanya. Nah makanya pentingnya apalagi Bapak Ibu di sini kalau misalkan kena punya glaukoma, punya anak, nah penting banget di screening, disuruh periksa mulai usia 40 tahun gitu. Dia ada keluhan atau enggak, periksa aja ke dokter mata, bisa kita periksa nanti sudah ada tanda-tanda gejala awal atau enggak. Kalau masih usia 40 tahun nanti periksanya mungkin sekitar 2-3 tahun sekali. Nanti kalau udah nggak ada apa-apa 50 tahun lebih cepat 2 tahun sekali. Nanti 60 tahun ke atas tiap tahun gitu. Nah ini juga sering ini. Diabetik retinopati, jadi masalah karena diabetes yang kena sampai ke saraf mata gitu. Jadi diabetes ini juga penyakit yang sangat serem ya Pak Ibu. Dia kalau kita bilang sih dia silent ya, dia diam-diam dia menghancurkan tubuh kita pelan-pelan, nggak cuma di mata. Diabetes itu semuanya akan kena, ginjal kena, semuanya akan kena kalau dengan diabetes. Dan sedihnya kita pasien itu nggak akan ngerasa ada keluhan apa-apa gitu. Keluhannya kerasa ketika sudah terjadi sesuatu. Biasanya keluhannya kita ngelihatnya kalau orang normal nggak ada apa-apa. Keluhannya biasanya dia ada item-item. Dok kok tiba-tiba saya ngelihat ada bayangan hitam-hitam ya gitu. Hitam-hitamnya biasanya bercak-bercak gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada? Memang banyak penyebabnya, tapi biasanya kalau keluhannya itu kelainannya itu pasti di retina. Begitu kita periksa, oh ternyata ada kelainan ya seperti ini. Jadi pembuluh darahnya, kalau diabetes itu dia memang menyerang pembuluh darah Ibu. Jadi di mata itu, di saraf mata kita banyak sekali pembuluh darah gitu. Akhirnya pembuluh darahnya rapuh, darahnya keluar ke tempat yang tidak seharusnya. Itu yang bikin penglihatan kita terganggu sekali karena di pusat penglihatan bisa sampai bengkak dan segala macam gitu. Dan benar floaters lah. Cuman floaters itu makanya kalau Ibu ada keluhan floaters kita harus periksa dulu gitu. Itu memang keluhannya kemana? Apakah ke arah diabetik retinopati ataukah memang ada luka di retinanya, hal-hal seperti itu. Selama kita pastikan itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sih Bu. Biasanya karena usia aja juga bisa gitu. Ini langsung Termasuk salah satu tanda nggak apa-apa. Kenapa? Termasuk salah satu tanda gejala ya dok, berarti adanya floater itu. Iya, dia gejala. Memang floaters ini juga sekalian saya jelaskan ya Bu. Jadi floaters ini biasanya pasien melihatnya bintik-bintik hitam. Ini gejala yang sangat-sangat tidak spesifik. Iya, bentuknya bisa bermacam-macam, bisa titik, bisa garis, bisa kayak rambut melayang, bisa titik-titik. Itu sangat nggak spesifik. Biasanya pasien-pasien akan merasa itu kayak oh ya udah ini biasa aja, hal yang biasa. Padahal hal itu harus kita periksakan ke dokter mata karena kita harus periksa di retinanya aman atau enggak. Gitu. Kalau di retinanya aman ya udah nggak ada masalah. Biasanya karena di dalam mata kita tuh ada gel, Bu. Di dalam mata kita tuh ada gel. Nah, seiring berjalannya usia, gel itu dia akan mencair. Nah, bagian yang mencair dia nggak langsung cair semua, tapi ada satu sedikit-sedikit bagian yang mencair. Ketika bagian itu mencair, kena cahaya, kita akan melihatnya sebagai bayangan hitam. Gitu. Itu kalau itu aman, nggak ada masalah, pakai obat bisa. Pelan-pelan dia akan gel itu akan mengental lagi, keluhannya hilang itu sangat bisa sekali gitu. Tapi kalau ternyata keluhannya itu kita lihat di retinanya ada sesuatu, ternyata dia ada robek, ada luka, harus kita laser. Karena kalau dibiarkan bisa lepas sarafnya
gitu. Jadi kalau di kami kedokteran itu Bu, kita lebih baik berpikiran berlebihan tapi tidak terlewat daripada kita ya udahlah nggak apa-apa tapi ternyata malah bisa kelewatan kan eman gitu. Jadi emang keluhan sekecil itu baiknya diperiksakan saja gitu. Iya biasanya kalau aman kita bilang aman biasanya memang karena gelnya itu aja sih Bu gitu. Yang pasti kita pastikan pokoknya retinanya aman tuh biasanya kita bilang aman nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Oke saya lanjutkan ya Bu. Ya ini terakhir ini paling sering sih Bu mata kering. Ini memang keluhannya ini dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan paling cuman kerasa sepet, kerasa ngeres. Itu pun kualitasnya juga tergantung. Ada pasien yang cuman kayak iya kadang-kadang aja dok. Ada yang memang sampai mengganggu banget, terlalu mengganggu. Sampai ada yang rocoh, sampai gatel. Gatel kalau di orang dewasa biasanya, kalau orang tua biasanya seringnya karena mata kering. Kalau anak-anak biasanya seringnya karena alergi. Jadi tergantung usianya juga. Ada yang sampai merah matanya, ada yang sampai bentuk kelopak matanya berubah. Ada yang sampai buram juga. Jadi Bu kadang-kadang biasanya kalau usia kerja biasanya nggih seringnya ngelihat gadget gitu, lihat komputer terus tiba-tiba dok saya awalnya terang tapi kok tiba-tiba buram ya. Nah, itu bisa jadi biasanya karena matanya kering. Begitu dia ditetesi obat pelembab atau dia istirahat sebentar, biasanya dia akan jelas kembali. Itu juga salah satu tanda mata kering. Gitu. Itu sih Mbak beberapa penyakit yang mungkin sering keluhan yang paling sering untuk usia-usia segitu ya. Oke, dokter tadi kan sempat menyinggung tentang katarak dan glaukoma ya dok. Nah kita ini yang misalnya belum sampai terkena katarak dan glaukoma gimana sih cara mencegahnya gitu dok? Jadi satu-satu dulu. Kalau katarak itu kan memang sebagian besar penyebabnya karena usia. Kalau karena usia kita tidak bisa mencegah karena kita semua pasti akan bertambah usianya ya Bu ya. Tapi katarak itu dia bisa dipercepat prosesnya karena pertama sinar matahari. Sinar UV itu dia bisa mempercepat pembentukan katarak. Jadi ya caranya salah satunya kalau keluar pakai kacamata hitam yang anti UV. Terus kemudian kalau kita punya penyakit lain kayak diabetes itu juga bisa mempercepat pembentukan katarak. Jadi caranya gimana? Ya diabetesnya harus dikontrol gitu. Terus kalau glaukoma itu dia itu penyakit yang tidak bisa sembuh tapi dia bisa dikontrol. Nah, sedini mungkin, seawal mungkin kita bisa tahu pasien itu kena glaukoma, seawal mungkin bisa hasil penglihatannya bisa terkontrol baik itu lebih baik. Gitu. Jadi misalkan nih Bu kayak glaukoma saya pasien datang dia nggak tahu dia nggak ada keluhan sebelumnya ternyata kita periksa oh ada glaukoma ternyata tekanan bola matanya tinggi tapi dia nggak ada keluhan apa-apa. Nah itu langsung kita kasih obat nih untuk mengukur tekanan untuk mengontrol tekanan bola mata untuk bisa menjaga dia supaya tidak sampai penglihatannya tidak sampai seperti ini itu lebih lama prosesnya. Tapi kalau misalkan dari awal dia nggak screening nggak ketahuan ya kita nggak bisa. Tapi kalau glaukoma ya satu-satunya jalan ya emang dengan obat sih Bu. Iya jadi mau nggak mau ya harus periksa ke dokter mata gitu. Baik dok. Ini sedikit meleset dari penyakit-penyakit itu ya dok. Kalau zaman sekarang kan apa-apa gadget ya dok. Apa-apa gadget. Sebetulnya idealnya untuk kita menggunakan gadget itu apakah ada jamnya kah atau seperti apa dok? Baik, kalau misalkan kita bicara masalah gadget, kalau untuk anak-anak sudah jelas rekomendasinya dari Amerika kebanyakan ya Bu ya, dari organisasi pediatrik ada, dari oftalmolog, ada, dokter mata juga ada. Kalau anak-anak sebisa mungkin di bawah usia 2 tahun sama sekali tidak diberikan gadget. Di atas itu boleh tapi 1 jam sehari gitu ya kalau anak-anak segitu. Tapi kalau kita bicara orang dewasa, sebenarnya belum banyak penelitian yang menyampaikan kalau ada batas maksimal itu sebenarnya belum banyak yang menyertakan. Cuman memang kalau kita masalah gadget yang kita bahas itu adalah ini. Jadi 20, jadi 20 menit, setiap 20 menit kita lihat gadget, kita harus istirahat selama 20 detik melihat 20 kaki sekitar 6 meter gitu. Jadi biasanya nih pasien-pasien datang kayak dok saya kalau ngelihat gadget, saya ngelihat komputer seharian saya kerja dok, tapi kok kemang sakit matanya segala macam. Ya mau sebagus apapun obat yang kita kasih, kalau nggak istirahat setiap 20 menit, ya juga akan keluhannya tetap menetap. Seperti itu, jadi memang mau nggak mau ya harus istirahat. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya dok. Pokoknya setiap 20 menit
melihat sekitar 20 kaki, 20 kaki. 20 kaki selama 20 detik. Baik. Yang terakhir nih, Dok. Kalau terkait dengan mata kan biasanya makanan yang identik dengan mata itu kan wortel, Dok. Kalau konsumsi wortel tuh sebenarnya bisa nggak sih, Dok, untuk meringankan keluhan-keluhan yang ada di mata? Baik. Ya, memang ini pertanyaan yang sering juga ya, wortel. Wortel itu kan isinya beta karoten. Di vitamin-vitamin mata pun yang dijual, mereka pun isinya juga kebanyakan itu gitu. Apakah vitamin itu dia bisa menyembuhkan? Kalau kita bilang menyembuhkan, kami bilangnya itu adalah suplemen kalau vitamin itu, Bu. Jadi suplemen itu kalau tubuh kita butuh ya akan diserap, tapi kalau tidak butuh ya tidak diserap gitu. Kalau misalkan meringankan keluhan, eh, mungkin bisa dijawab tidak ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan untuk mencegah apakah bisa menjaga mungkin sarafnya masih tetap bagus, bisa. Jadi biasanya itu suplemen vitamin-vitamin itu dia mempertahankan eh, sel-sel yang masih baik gitu, tapi dia tidak bisa memperbaiki sel-sel yang rusak begitu sih. Jadi kalau untuk sebagai suplemen mau minum setiap hari sehari sekali ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Jadi memang pilihan pasien aja gitu. Kan itu juga termasuk dengan sayuran organik gitu ya, Dok, yang bisa maksudnya di pasar sangat gampang ditemuin gitu. Baik Bapak Ibu, di sini ada yang mungkin ingin bertanya atau sharing informasi mengenai kesehatan mata? Monggo Bapak Ibu. Monggo, misalnya Bapak Ibu, misalnya nih ada keluhan seperti ini atau seperti apa, atau pertanyaan-pertanyaan terkait yang di luar itu juga bisa Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup jelas ya, Dok. Alhamdulillah. Nggak kepikiran biasanya Ibu ya. Oh gitu. Hmm. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Iya. Hmm. Ibu nggak nyeri ya? Nggak sakit? Oh sakit. Eh, mm-mm. Hmm. 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 Nomor antrian D17 dimohon keluar taksi. Nomor antrian D21 dimohon loket. Nomor Oh antrian iya. D80 dimohon keluar taksi. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Nggak tahu banyak. Mm. Iya. Bisa, bisa, bisa. Pencegahannya kembali lagi, kalau misalkan ibu floatersnya bertambah banyak, kita selalu bilang harus kembali kontrol karena kita harus periksa lagi. Misalkan nih pas pertama ibu floaters kita periksa retinanya aman, nggak ada masalah. Tapi begitu ibu ngerasa kok floaters saya tambah banyak ya, ketika kita periksa lagi bisa jadi kemungkinan ada yang robek tadi itu bisa jadi. Tapi kalau saraf, jadi lapisan retina Bu, nggih. Iya, ya udah nggak apa-apa.
Bisa jadi, cuman memang jarang sih Bu. Biasanya emang resikonya tinggi pada yang minus tinggi. Meskipun pada pasien yang tidak minus tinggi pun bisa terjadi, cuman ya iya ya cuman. Ha-ha. Tapi kalau misalkan dari ceritanya Ibu kemungkinan habis sekarang sudah hilang flottersnya dengan pemakaian obat. Oh masih ada tapi nggak tambah banyak. Berkurang. Tetap segitu. Oh, kalau misalkan emang kalau nanti kalau misalkan suatu saat tambah banyak Bu, kalau saran saya sih harus periksa ke dokter mata lagi supaya kita periksa saraf retinanya. Kalau ternyata masih aman ya alhamdulillah, berarti memang itu karena gel matanya itu yang dia mencairnya lebih banyak gitu aja. Jadi bola mata kita tuh kan bulat ya Bu ya. Saraf kita tuh ada dua, ada bonggol saraf yang kayak kabel di belakang, dia nyambung sama ke otak, ada lapisan saraf. Jadi bola mata kita kalau kalau dibuka jadi dua, di belakang itu ada lapisannya. Lah, satu lapisan itu isinya pembuluh darah, sel-sel, semua ada di situ semua. Pusat penglihatan kita tuh ada di situ. Nah, kalau floaters itu masalahnya di lapisan itu, di lapisan retina itu, sama di dalam bola mata. Gitu, bukan kalau glaukoma itu masalahnya di bonggol sarafnya, di kabelnya. Jadi ada dua macam saraf di bola mata kita gitu. Kenapa Bu? Hmm? Iya iya. Mau tanya. Boleh dengan Ibu siapa? Misal. Iya, saya kan habis ngamar kena glaukoma bulan kemarin. Tapi sekarang tadi diperiksa normal. Apa itu kelanjutannya seterusnya harus kontrol gitu tak Dok? Apakah harus kontrol Dok? Gitu. Nggih, baik. Jadi nah, Bu Maisaroh ya. Jadi memang kalau operasi glaukoma itu kan tujuan kita menurunkan tekanan bola mata ya Bu. Jadi mengontrol supaya tekanan bola matanya nggak tinggi. Nah, gimana caranya kita tahu tekanan bola matanya Ibu itu normal apa enggak? Satu-satunya hanya dengan alat. Nah, alatnya itu hanya ada di klinik mata atau rumah sakit mata. Biasanya sih Bu, kalau misalkan udah terkontrol baik di sini, misalkan Ibu terlalu jauh ke sini, nanti nggak apa-apa kita kembalikan ke eh, klinik mata atau dokter mata yang di dekat rumah Ibu bisa. Tapi baiknya tetap kontrol tiap bulan. Oh ya udah, datang ke sini aja. Mm-mm. Baik. Mm-mm. Nggih, baik. Jadi kalau gini Bu. Jadi tujuan pengobatan glaukoma itu sebenarnya adalah mempertahankan yang sudah ada, tidak bertambah parah. Gitu nggih. Jadi misalkan kalau glaukoma itu yang kita lihat adalah lapang pandang, Bu. Kalau katarak kan kabur. Jadi yang kita lihat tajam penglihatan. Tapi kalau glaukoma tajam penglihatannya pun bisa masih bagus. Cuman lapang pandangnya yang berkurang kayak di gambar ini. Nah, kalau misalkan nih Bu, Ibu waktu sekarang lapang pandangnya masih bagus, yang hilang cuma sedikit aja di pinggir. Ini yang kita pertahankan. Kita pertahankan jangan sampai Ibu sampai ke sini gitu. Jadi tujuannya pengobatan glaukoma itu sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan Ibu tanya bisa sembuh atau enggak, jawabannya tidak bisa dikembalikan ke normal, tapi tujuan kita adalah mempertahankan supaya dia tidak bertambah parah gitu. Nggih, baiknya begitu sih Bu. Cuman biasanya kalau sudah terkontrol ya paling diperlama bisa 2 bulan. Kalau habis operasi biasanya sudah cukup bagus sih Bu, sudah terkontrol baik. Nggih, semangat ya Bu Terima ya. kasih Bu Maisaroh. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Monggo. Mungkin sudah cukup jelas ya Dok. Ini yang terakhir nih Dok, pesan untuk kita semua untuk tidak kayak merasa keluhan matanya cuma seperti ini terus diabaikan. Pesannya seperti apa Dok? Ya, jadi memang banyak ya Bapak Ibu. Saya juga banyak pasien itu yang datang misalkan biasanya nih orang tuanya nih, Bapak Ibunya datang diantar anaknya udah katarak udah tebel banget. Kita tanya, "Kenapa kok baru sekarang?" Anaknya selalu bilang, "Iya Dok, nggak mau nih. Udah lama keluhannya tapi nggak mau diajak periksa. Takut katanya." gitu. Jadi kalau kami sih Bu, jadi keluhan seringan apapun lebih baik diperiksakan saja ke dokter mata.
pada akhirnya pun kalau misalkan biasanya pasien-pasien itu takut, nanti kalau periksa saya disuruh operasi, nanti kalau periksa saya disuruh ini, nanti saya takut apa segala macam. Ya itu wajar, cuman kalaupun pada akhirnya misalkan nih ternyata Bapak harus disuruh operasi, kalau Bapak belum siap ya tinggal bilang aja saya nggak mau operasi, itu kan hak pasien. Jadi nggak usah takut periksa, justru banyak pasien, banyak penyakit yang bisa kita obati di awal dan bisa kita cegah supaya dia tidak bertambah parah. Gitu sih. Jadi ya periksa aja seringan apapun keluhannya, meskipun menurut Bapak Ibu itu nggak penting, tapi bisa jadi itu hal yang penting bagi kami gitu. Jadi periksa aja matanya. Insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik untuk mata kita. Baik, terima kasih Dokter Tarasa. Baik nih Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti acara Bincang Sehat kali ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Dokter Tarasa sudah menyempatkan waktunya, Dokter. Baik, kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.